Selamat datang di Dalat, kota yang dijuluki kota bunga atau kota musim semi abadi. Di sini udara sejuk, pemandangannya asri dan vibe-nya tuh beda banget dari kota-kota di Vietnam. Jalan-jalan di Dalat enaknya sih pakai motor ya. Tinggal sewa di hotel tempat kita menginap, kasih lihat paspor dan juga SIM. Bayarnya berkisar antara 100.000 Vietnam Dong sampai 150.000 Vietnam Dong per hari. Atau sekitar 60.000 hingga 95.000 rupiah per harinya. Dan bebas deh keliling-keliling. Plus bisa mengakses tempat-tempat seru yang gak bisa dijangkau dengan transportasi umum nih. Dalat dikenal dengan iklim yang sejuk sepanjang tahun. Dengan sedikit variasi suhu antara musim-musim, hal ini menjadikan salah satu destinasi wisata favorit di Vietnam loh. Terutama bagi mereka yang ingin menikmati udara sejuk dan juga segar. Suhunya rata-rata 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Jadi sangat nyaman deh untuk keliling dengan sepeda motor. Jangan lupa mampir ke Danau Xuang Hong. Ini nih jantungnya Dalat. Asik banget buat jalan-jalan santai, piknik, atau sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan. Banyak spot kece buat foto juga loh. Jadi siap-siap aja deh, memori HP-nya bisa penuh nih. Next stop, Clay Tunnel. Tempat ini bakalan bikin kalian berasa masuk ke dunia lain. Dibangun dari tanah liat, tempat ini nyeritain sejarah Dalat lewat patung-patung dan relief yang keren abis. Jangan lupa foto di patung wajah raksasanya ya, ikonik banget. Yuk kita lanjut ke Chica Farm. Naik motor lewat jalanan yang berkelok-kelok dikelilingi landscape hijau yang super subur sambil menikmati view Danau Thuyen Lam, salah satu danau terbesar di Dalat loh. Naik motor sekitar 30 menit. Akhirnya kita sampai juga di Chica Farm. Tiket masuknya 100.000 Vietnam Dong atau sekitar 65.000 rupiah. Kita beli 2 tiket. Jadi yang tertera 200.000 Vietnam Dong. Sudah dapat 1 cup minuman segar gratis. Saya pilih yang watermelon juice. Kita akan langsung disambut oleh suasana yang menyenangkan dan alami saat tiba di bagian atas yang berlapis lantai pasir. Dan ini dia binatangnya, alpaka, yang lucu-lucu banget. Lantai pasir dibuat untuk menjaga suhu yang nyaman, mencegah lantai menjadi terlalu panas atau dingin. Hal ini penting untuk kesehatan si alpaka. Kandang yang cukup luas memungkinkan alpaka bergerak dengan bebas. Alpaka yang dipelihara di Chica Farm berasal dari Amerika Selatan. Kita bisa berinteraksi langsung dengan alpaka nih, bahkan bisa foto bersama loh. Setelah menikmati area atas, kita bisa turun ke lantai bawah. Sobat kamera akan ketemu dengan lebih banyak hewan yang kandangnya hanya dibatasi dengan pagar kayu, menciptakan suasana pedesaan yang hangat dan tradisional. Selain alpaka, ada juga angsa yang ada di kandang terpisah nih. Sedangkan alpaka ternyata bisa juga loh bergaul dengan domba-domba Dalat, gak pakai ribut dan juga ribet nih. Alpaka itu punya kebiasaan menjaga kebersihan diri loh. Mereka jarang banget kelihatan kotor. Kamu bakal sering lihat mereka goyang-goyangin badan atau garuk-garuk dengan gaya halus buat bersihin diri. Lucu banget deh. Alpaka adalah hewan yang sangat sosial. Mereka senang hidup berkelompok dan merasa lebih aman serta nyaman ketika berada bersama alpaka lainnya. Alpaka sering beristirahat dengan duduk, melipat kaki mereka di bawah tubuh. Mereka biasanya tidur dalam posisi ini. Tetapi tidak tidur terlalu lama. Tidur mereka sering terganggu oleh kegiatan mengunyah. Jadi mereka cenderung beristirahat dalam waktu singkat, tetapi sering di sepanjang hari. Pengunjung diperbolehkan untuk menyentuh atau mengelus alpaka, asalkan dilakukan dengan lembut dan hati-hati ya. Bulu alpaka yang tebal dan lembut sering menjadi daya tarik utama, dan mereka biasanya senang ketika dielus dengan pelan di leher ataupun punggung.
Alpaka biasanya akan mendekati pengunjung dengan antusias ketika mereka melihat makanan di tangan. Momen ini seringkali jadi kesempatan berfoto dan video yang sempurna dengan alpaka yang ramah berdiri di dekat pengunjung. Memberi makanan alpaka di lantai bawah Chica Farm adalah aktivitas yang mengesankan, terutama karena alpaka di sini terkenal lembut dan suka berinteraksi dengan pengunjung. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 8 hingga 5 sore. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi hari atau sore menjelang penutupan saat udara sejuk dan alpaka lebih aktif. Sobat kamera, seru kan jalan-jalan di Dalat? Masih mau lagi kan? Nanti kita akan ajak ke tempat yang seger-seger yaitu Datanla Waterfall sambil naik Alpine Coaster. Penasaran? Tunggu setelah berikut ini ya. Sobat kamera, salah satu pengalaman paling seru dan unik yang bisa kita temui saat berada di kota Dalat, Vietnam adalah mencoba naik roller coaster ke air terjun Datanla atau biasa disebut Alpine Coaster. Tiket masuknya untuk dewasa 50.000 Vietnam Dong per orang, sedangkan 25.000 Vietnam Dong per anak. Untuk turun ke air terjun, harga tiket roller coaster 80.000 Vietnam Dong. Jika ingin menikmati perjalanan bolak-balik, harganya 150.000 Vietnam Dong. Alpine Coaster bisa dinaiki 1 atau 2 orang dengan desain yang fleksibel. Nah, akhirnya giliran saya nih. Jangan lupa pakai sabuk pengaman, mirip sabuk mobil ya. Melintang dan harus dikencangkan. Petugas akan cek sebelum coaster bergerak. Oke, yuk! Setelah coaster meluncur, kita bisa atur kecepatannya sendiri loh. Ada 2 tuas di samping kursi. Dorong ke depan untuk tambah kecepatan, tarik ke belakang untuk pelan atau berhenti. Kita akan melewati lorong dengan atap batu alami seperti berjalan di gua terbuka. Di kiri dan kanan ada aliran sungai jernih di antara bebatuan besar. Sebuah batu besar bertuliskan Datanla. Dari sini jalur akan menanjak. Sebelum dan sesudah lorong ada tulisan automatic fotografi. Kamera otomatis di sepanjang trek menangkap ekspresi kita, terutama saat meluncur di tikungan atau trek cepat. Hasil fotonya bisa dilihat di area air terjun. Nah Sobat Kamera, setelah rel mendatar dan menurun, kita gunakan tuas lagi untuk mengatur kecepatan ya. Perjalanan melewati hutan pinus, tikungan, dan turunan curam dengan pemandangan indah sepanjang jalur 2,4 km. Salah satu Alpine Coaster terpanjang di Asia Tenggara loh. Pemandangan di sekitar memukau dengan pepohonan tinggi dan angin sejuk khas Dalat menambah sensasi. Jalur coaster membawa kita ke area air terjun dengan aliran deras di antara tebing batu dan hutan pinus hijau. Ini kita sampai juga. Sudah sampai di sini, pokoknya seru banget. Ketika sampai di titik akhir, begitu coaster berhenti, petugas akan membantu kita turun dari coaster. Kita akan menuruni sekitar 200 anak tangga kayu menuju air terjun Datanla, melewati pepohonan dan mengikuti kontur alam. Dari sini kamu bisa menikmati air terjun dari dekat loh, merasakan kabut segar dan mendengar gemuruh air. Tempat ini ideal banget deh untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana alam yang tenang. Di akhir perjalanan seru kita tadi dengan roller coaster, kita akan disuguhkan dengan pemandangan air terjun Datanla. Selesai sudah menikmati segarnya air terjun Datanla. Karena kita tadi beli tiket perjalanan pulang pergi, kita langsung naik coaster untuk kembali ke atas ya. Berbeda dengan saat turun. Ketika naik Alpine Coaster kembali ke atas setelah dari area air terjun Datanla,
kita tidak perlu lagi menggunakan tuas nih. Coaster akan ditarik otomatis, jadi kita tinggal duduk santai aja loh. Selamat pagi dari Kota Dalat. Pagi ini kita mau coba sarapan dengan bancan, sejenis pancake kecil yang dibuat dari campuran tepung beras dan juga air. Nama tempatnya Bancan Ly. Terletak di 44 Yersin Street, Dalat, Vietnam. Yang datang ke sini penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara yang rela ngantri demi dapetin bancan nih. Untungnya pelayanan di sini cukup cepat karena bancan dimasak dalam jumlah banyak di setiap batch-nya. Bancan terbuat dari adonan tepung beras yang dimasukkan ke cetakan tanah liat panas dengan lubang-lubang kecil. Setelah adonan mengeras, telur puyuh ditambahkan dan dimasak bersama bancan. Taburan sayuran dan udang cincang ditambahkan di atasnya. Cetakan ditutup untuk menjaga panas, membuat bancan matang cepat dan merata. Bagian luar menjadi renyah, sementara dalamnya tetap lembut. Jika tidak suka telur puyuh dan udang, kamu bisa pesan topping daging sapi atau ayam dan taburan toge. Potongan daun bawang dan bawang goreng ditaburkan setelah bancan matang. Tauge memberikan rasa yang ringan dan sedikit segar. Bakso daging sebagai hidangan pelengkap yang disajikan dengan kuah kaldu bening. Biasanya dinikmati bersama bancan. Alternatif bagi yang menginginkan rasa lebih lembut dan manis, hidangan ini disajikan dengan saus ikan yang terbuat dari campuran saus ikan, cabai, bawang putih, dan perasan jeruk nipis yang berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Ini saya mau ambil ini sebelahnya, ini di celup, namanya itu. Enak banget, rasanya manis dan lembut banget. Ini pancake-nya benar-benar lembut. Dicampur kuah ini semakin rasanya makin mantap, manis. Pokoknya recommended banget kalau lagi ke Dalat harus makan ini. Dengan kombinasi rasa unik, sarapan di Bancan Ly adalah pengalaman kuliner tak terlupakan. Jadi saat di Dalat, jangan lewatkan kesempatan mencicipi kelezatan autentik ini ya. Udah kenyang belum lihat makanan khas Vietnam? Nah, setelah ini kita masih akan lihat keunikan dari Dalat, Vietnam. Perjalanan di kota Dalat, Vietnam kali ini membawa kita ke rumah gila alias Crazy House atau Heng Ang Ge House. Untuk masuk ke sini, kita harus membayar tiket sebesar 40.000 Vietnam dong untuk menjelajahi seluruh area Crazy House. Di pintu masuk terlihat petugas mengenakan jubah dan topi nonla yang memberikan suasana yang berbeda. Masuk Crazy House di Dalat, kamu langsung lihat bangunan mirip pohon raksasa dengan bentuk melengkung dan cabang-cabang menjulur. Desainnya unik, penuh detail, bikin suasana seperti di dunia dongeng. Kita akan menaiki tangga berbentuk seperti akar pohon loh, memberi kesan berada di labirin atau gua yang dipenuhi bentuk akar, batu, dan makhluk fantastis. Lorong sempit ini bikin kita serasa di dunia mimpi dengan tangga dan jalan menuju tempat tersembunyi. Pengalaman setiap pengunjung bisa berbeda-beda, tergantung jalur yang dipilih nih. Crazy House punya beberapa kamar bertema seperti bambu, bear, ant, dan honeymoon room dengan dekorasi artistik yang unik. Ini adalah kamar bambu nomor 7. Desainnya terinspirasi bambu dengan dinding berpola bambu dan interior yang alami nih.
Dari kamar ini, kita juga bisa menikmati pemandangan indah sekitar Crazy House loh. Lanjut naik tangga lagi ke atas yuk. Terdapat kamar bertema beruang. Kamar ini memiliki desain yang mirip dengan bentuk beruang dan didekorasi dengan elemen-elemen yang menonjolkan tema hewan. Dari lorong kamar bear nomor 9 terlihat bangunan lain dan tangga menuju puncak. Hati-hati ya, tangganya sempit dan angin juga kencang nih. Kalau takut ketinggian, sebaiknya nggak usah naik deh. Kita bisa lihat detail arsitektur unik Crazy House karya arsitek Vietnam, Dang Viet Nga yang terinspirasi alam. Dari sini juga terlihat rumah-rumah warga sekitar loh. Setelah saya masuk ke dalam Crazy House ini, saya jadi semakin tahu kenapa dinamakan Crazy House. Karena memang bentuk bangunannya yang gila banget, terdiri dari beberapa lantai, dan setiap ruangan itu memang unik banget dibuat, seperti ada akar-akar pohon, dan di desain itu berbentuk seperti tangga-tangga kayu, yang sebenarnya itu adalah batu, tapi di desainnya berbentuk kayu. Seperti kita masuk ke dalam rumah yang dililit akar pohon. Pokoknya seru. Jadi kalau lagi ke dalam Vietnam, pastikan kamu masukkan Crazy House di dalam daftar tempat yang wajib kamu kunjungi. Memanjat tangga sempit di Crazy House bikin kita merasa seperti menjelajahi labirin atau gua. Memberikan sensasi berpetualang di negeri dongeng nih. Saking sempitnya, kita harus bergantian lewat. Apalagi tangganya di ketinggian dengan angin yang cukup kencang. Di sini agak kurang ya, ada tanda-tanda panah petunjuk arah. Saya jadi sempat bingung, saya harus masuk ruangan yang mana lebih dulu, dan kalau mau turun, mau ke pintu keluar, harus melalui jalan yang mana dulu. Saya hampir tersesat di sini dan sampai panik karena pusing naik turun tangga. Tangga yang sempit dan tinggi membuat agak mual nih. Crazy House di Dalat, Vietnam menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia karena desain yang unik. Ada juga atap kaca di bawah tangga yang memungkinkan kita melihat ke bawah. Kita sekarang sampai di toko oleh-oleh, di mana ada pakaian, shawl beragam corak, magnet foto Crazy House, serta pernak-pernik lain bisa ditemukan di sini. Selain dijual, nonla alias topi daun kelapa khas Vietnam menghiasi pintu masuk dan langit-langit. Lampion pun menambah suasana menjadi hangat. Banyak pengunjung mencari spot foto di Crazy House, dan atap ini jadi lokasi favorit. Berbagai sudut bisa diambil untuk menangkap keunikan desain arsitekturnya. Akhirnya ketemu juga jalan keluar lewat lorong menurun nih. Hati-hati dengan batang pohon yang melintang biar nggak kepentok ya. Jalan ini menuju taman yang nyaman buat duduk santai setelah menjelajah. Karena desainnya yang unik dan tidak konvensional, bangunan ini seringkali disebut-sebut sebagai salah satu dari 10 bangunan teraneh di dunia. Sobat kamera, di Pasar Malam Dalat, Vietnam, kita akan menemukan berbagai jajanan yang memiliki kemiripan dengan pizza, tetapi dengan sentuhan khas Vietnam. Salah satu yang paling populer dan mirip dengan pizza adalah Bang Trang Nom, yang sering disebut sebagai pizza Vietnam oleh wisatawan. Makanan jalanan ini sangat digemari di pasar malam dan mudah ditemukan di berbagai sudut kota, termasuk di area Tan Po. Bang Trang Nom adalah jajanan yang berbahan dasar lembaran bang trang, sejenis kulit lumpia atau kertas beras yang tipis, yang dipanggang di atas bara api, mirip dengan pizza. Bang Trang Nom memiliki berbagai topping yang menambah cita rasa gurih dan lezat. Ini dia pizza khas Dalat, Vietnam. Harganya 20.000 dong, atau kalau dirupiahkan sekitar 12.000 rupiah. Isinya itu ada apa aja ya? Kita buka. Ada daun bawang, ada daging, ada telur. Coba dulu ya.
lagi berkunjung ke Dalat, Vietnam. Mencicipi Beng Treng Nau di Pasar Malam Dalat itu pengalaman yang gak terlupakan deh. Selain jajanan enak, kamu juga bisa menikmati suasana ramai, lampu-lampu terang, dan aroma masakan khas Vietnam yang menggoda. Suhu sejuk malam hari bikin suasana makin asyik nih. Dalat Night Market ini tempat hits buat berbulu kuliner, oleh-oleh, dan barang unik. Lokasinya di pusat kota. Sekitar Dalat Market pas banget buat cari apa aja. Mulai dari makanan, pakaian, sampai produk segar. Selamat menikmati serunya pasar malam Dalat Vietnam ya.